Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dari zaman ke-8 sampai zaman yang menderang seperti sampai saat ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Faisal Ahmad Al-Azhar dari kelas A mata kuliah Sejarah Dakwah Nusantara dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya langsung aja di sini akan membahas tentang makalah ECP kemarin. Langsung saja, judulnya Strategi Komunikasi Dakwah Islam dalam Mengubah Moral Masyarakat. Selanjutnya, dakwah Islam adalah suatu aktivitas untuk merubah situasi dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, sehingga terbentuk sebuah tatanan kehidupan keluarga usroh, kelompok sosial jamaah, dan masyarakat ummah yang baik, khairul ummah, yaitu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang baik, berkualitas sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis untuk mewujudkan masyarakat yang islami, khairul ummah. Diperlukan dakwah Islam yang tidak hanya dalam bentuk ajakan atau seruan dalam dakwah lisan semata, tetapi diperlukan sebuah gerakan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat yang berupa pelayanan, bantuan sosial, dan pembinaan sehingga terwujud kesejahteraan. Inilah yang dipahami sebagai dakwah bilhal. Dengan demikian, dakwah Islam tidak dipahami dalam pengertian yang sempit, yakni upaya peningkatan mencakup sasaran yang luas, yaitu pelaksanaan Islam secara menyeluruh yang menuntun perjalanan hidup manusia sebagai pemeluknya. Memahami konsep gerakan dakwah secara komprehensif berarti problematika dakwah Islam yang sedang kita jalani ya saat ini dan dihadapi di masa-masa yang akan mendatang atau masa depan juga mencakup berbagai segi yang terkait dengan kehidupan manusia, baik hubungannya dengan sesama makhluk Allah atau horizontal maupun yang terkait dengan hubungan manusia sangolik vertikal seperti habluminanas. Untuk mempermudah memahami persoalan problematika dakwah menjadi dua, yaitu pertama, pemahaman umat Islam khususnya para dai sebagai pelaku dakwah tentang dakwah Islam dan mereformulasi atau merekonstruksi kegiatan dakwah atau kategorikan sebagai problematika internal. Kedua, problematika eksternal yaitu berbagai problematika umat mulai dari pemahaman tentang keislaman sampai kepada permasalahan ekonomi. Ekstensi dakwah Islam senantiasa bersentuhan dan bergelut dengan realitas yang mengintari. Dalam perspektif histori, perkumpulan dakwah dengan realitas sosio-kultural menjumpai dua kemungkinan. Pertama, bahwa Islam mampu memberikan output hasil pengaruh terhadap lingkungan dalam arti memberikan dasar filosofis, arah, dorongan, dan perubahan masyarakat ya, sampai terbentuknya realitas sosial yang baru. Kedua, dakwah Islam dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dalam arti ekstensi corak dan arahnya. Ini berarti bahwa aktualitas dakwah ditentukan oleh sistem sosio-kultural. Dalam kemungkinan kedua sistem dakwah dapat bersifat statis atau ada dinamika dengan kadar yang hampir tidak berarti bagi perubahan sosio-kultural. Hal ini patut menjadi perhatian bagi suksesnya dakwah Islam tersebut dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi telah membawa dampak berarti pada perubahan sendi-sendi etika umat Islam.
Era globalisasi memiliki potensi untuk merubah hampir seluruh sistem kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan di bidang pertahanan dan keamanan. Di samping itu, tingkat kemiskinan dan kesengsaraan umat Islam semakin meningkat, yang berakses bagi timbulnya berbagai problem sosial dan keagamaan. Berbagai penyakit masyarakat seperti pencurian, perampokan, penodongan, korupsi, pelanggaran HAM, atau begal, dan sejenisnya merupakan problematika atau permasalahan mendasar umat Islam atau umat muslimin saat ini. Akses yang sangat mendasar dan problematika atau masalah tersebut adalah timbulnya pendangkalan iman atau pendeknya iman atau rendahnya iman. Sebagaimana disinyalir dalam sebuah ungkapan, hampir saja kefakiran itu menjadi kefakiran. Strategi komunikasi dakwah adalah suatu cara metode yang digunakan mengajak individu maupun jamaah untuk mengajarkan tentang agama Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Strategi komunikasi dakwah yang digunakan yaitu ada berbagai metode. Yang selanjutnya yaitu strategi komunikasi dakwah mencerminkan kebijaksanaan dalam merencanakan permasalahan yang diseleksi serta aktivitas komunikasi yang hendak dicoba buat membongkar permasalahan dalam dakwah. Sebaliknya, manajemen komunikasi menata serta mengendalikan tindakan-tindakan yang hendak diambil dari sumber energi yang ada guna melakukan strategi komunikasi dakwah. Dengan kata lain, strategi menyangkut apa yang hendak dicoba, what to do, serta manajemen menyangkut bagaimana membuat perihal itu dapat terjalin, atau dalam bahasa Inggrisnya how to make it happen. Selaku proses pembuatan rencana, perencanaan komunikasi pastinya pula ialah sesuatu aktivitas yang dicoba manusia buat memastikan ataupun menghalangi permasalahan. Memilah sasaran tujuan, memikirkan cara buat melakukan usaha pencapaian tujuan, serta mengukur atau memperhitungkan kemajuan ke arah berhasilnya pencapaian tujuan. Perubahan sikap yang terjalin warga tidak sekalian namun lewat proses. Ialah terjadinya sesuatu penafsiran atau pengetahuan proses sesuatu perilaku, menyetujui atau tidak menyetujui proses terjadinya gerak penerapan. Jadi dengan menerima pesan dakwah diharapkan warga selaku mat'u bisa mengganti metode berpikirnya tentang ajaran agama cocok dengan uraian yang sesungguhnya. Seorang bisa menguasai ataupun paham pesan dakwah sehabis lewat proses ia berpikir. Dalam berpikir, seorang mencerna mengorganisasikan bagian-bagian dari pengetahuan yang diperolehnya dengan harapan pengetahuan serta pengalaman yang tidak beratur bisa tersusun apik atau bagus serta perulakan kebulatan yang bisa dipahami serta dimengerti. Berpikir ditetapkan oleh beragam aspek yang bisa dipengaruhi jalannya berpikir. Berikutnya terdapat pergantian perilaku warga selaku mat'u atau objek dakwahnya sehabis menerima pesan dakwah. Pada sisi ini warga membuat keputusan buat menerima ataupun menolak pesan dakwah. Hingga pada aspek ini pesan dakwah yang diterima tersebut bisa mendesak warga buat melaksanakan secara nyata ajaran-ajaran Islam cocok dengan pesan dakwah. Hingga dakwah dikatakan sukses dengan baik bila warga selaku mat'u menguasai, bisa belaga atau membagikan reaksi, serta terakhir terdapatnya pergantian sikap warga. Tiap kegiatan dakwah hendak memunculkan respon ataupun dampak tertentu. Demikian pula dampak selaku upaya berubah tingkah laku warga. Komunikasi dakwah senantiasa bertujuan menerangkan, meyakinkan, memunculkan aspirasi, serta terakhir merupakan menggerakkan warga selaku mat'u buat melakukan isi pesan keagamaan yang sudah diinformasikan dalam dakwah, sehingga tiap kegiatan dakwah yang dicoba bertujuan buat mengadakan pergantian pada warga ke arah yang lebih baik. Dakwah tidak cuma memegang aspek kognitif serta afektif warga,
namun pula memegang aspek behavioral. Ialah sudah bisa mendesak manusia melaksanakan secara nyata ajaran-ajaran Islam cocok dengan pesan dakwah hingga dakwah bisa dikatakan sukses dengan baik. Yang selanjutnya yaitu salah satu faktor keberhasilan dalam berdakwah adalah memprioritaskan target. Dengan memberikan prioritas, dakwah akan menjadi lebih baik, mudah karena seseorang dai sudah bisa menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana ia harus bersikap, materi apa yang harus disampaikan sudah cukup baik atau belum, atau masih menguasainya, serta dapat melihat dengan jelas cara berpikir seperti apa yang akan ditemuinya. Kewajiban untuk berdakwah sangatlah penting karena dakwah ini hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada dalam satu kelompok itu harus ada yang menyampaikan. Jika tidak ada yang menyampaikan mungkin sudah dosa. Tuh. Jadi berdakwah tidak hanya melibat seorang mubalik atau dai profesional, tetapi berdakwah harus melibatkan masyarakat seluruhnya, khususnya para remaja atau para pemuda, akan menjadi seorang penerus bangsa ini dan membawa bangsa ini di masa yang akan datang, sehingga aktivitas sehari-hari harus terdorong pada hal-hal yang positif. Jadi berdakwah itu tidak hanya seorang dai atau ustadz atau para kiai, tapi dakwah bisa dari aspek semua masyarakat. Jadi dai itu tidak harus di depan panggung. Dai itu yaitu salah satunya yaitu menebar kebaikan. Juga bisa dengan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah keburukan, seperti itu. Yang selanjutnya itu terdapat suatu indikasi jika pemuda telah mampu memahami ajaran Islam dengan baik dan telah menjadikan keimanan, keyakinan beragama sebagai bagian integral dari kepribadiannya. Maka keimanan itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan, dan kondisi emosionalnya. Salah satu kegiatan dakwah yang harus intensif dilakukan adalah pembinaan keislaman pemuda agar menjadikan sebagai jalan hidup. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan pemuda dan masyarakat dapat menegakkan agama Allah yang sebenarnya, sehingga agama tersebut menjadi sesuai dengan ajaran Islam, dapat menyeru kepada perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk. Pemuda dan masyarakat memahami tentang ajaran Islam yang sesungguhnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan melahirkan pemuda yang islami yang muslimin dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.